kita. Iya. Lo pernah nggak? Kalau gue sih dulu skripsi mut-mutan, makanya gue lulusnya lama. Anak SMP juga bisa. No comment sih. Ya kan? Terus yang terakhir layanan karir. Nah itu kita harus kasih tahu, nak kalau SMA begini loh, SMK begini loh. Kalau misalnya kamu suka ngedit, ada kok nanti pas kuliah seperti ini. Pas enggak lompat jauh, maksudnya pas SMA juga. Iya betul. Pas di SMA, apalagi sekarang kan sudah penjurusan langsung. Betul. Nah itu kalau SMA naik satu level. Karena kan kelas 10 udah lewat puber lewat. Iya. Udah mulai penerimaan diri. Cantik enggak cantik, pinter enggak pinter, punya teman atau enggak. Tapi 4 bidang tadi tetap Betul. selalu jalan gitu. Betul, Di tapi sekolah. dengan cara yang fleksibel. Dan yang gua terima, curhatan teman-teman gue yang maksudnya kerjanya sebagai guru BK dalam tanda kutip di bawah sistem yang mungkin sedikit berbeda dengan gua, itu kontras. Mereka melaksanakan itu tapi textbook. Oh. Jadi kalau let's say gue dan teman-teman tim gue di tempat gue kerja itu selalu koordinasi. Jadi kayak cocoknya semester ini kita kasih apa ya? Oh kalau anak SMP kan misalnya umur 13 tahun dia lagi mengalami masa ini nih, kita angkat topik ini aja. Atau misalnya sekarang kan selebgram, YouTuber itu lagi booming banget. Mereka udah mulai coba-coba tuh. Kalau kita nggak edukasi Bisa salah. itu masuknya ke layanan mana? Banyak, sosial Banyak. masuk, Sosial pribadi juga masuk. karir juga masuk. Siapa tahu dia berminat dan mendalami hobi dia. Bisa jadi role model. Betul. Gitu, kalau gue sih Oke, gitu. tetap berfokus pada 4 bidang bimbingan konseling itu ya. Tapi dengan cara yang fleksibel. Fleksibel itu. Oke. Boleh Nice. komenin nggak? Silakan. Silakan Mungkin kenapa? diambil dari permasalahan yang terdekat dan guru BK tuh harus peka gitu, mereka butuhnya apa itu dulu sebenarnya. Ya kan kita ngelihat lingkungan, oh anak-anak sekarang kayak misalnya bilang tadi lagi gandrung YouTube ya gitu. Oh mungkin kita ngulik gimana caranya ngedeketin gitu. Jadi pertama mungkin kitanya harus peka sama perubahan zaman. Oke. Terus ngangkat masalah. Ya udah jadi ini tuh layanan di 4 bidang tadi. Iya, sama kalau gue Oke. sih sangat setuju. Kenapa dulu kita belajar ICT ya? Iya. Zaman kebetulan kan kami satu angkatan. Kita satu jalur yang Betul. Jadi gue sangat setuju. Termasuk hal simpel aja, punya sosmed. Guru BK harus punya sosmed. Kenapa? Karena dimana kita bisa tahu anak-anak butuh apa dong. Kalau kita nggak, kita sendiri nggak, Instagram itu apa? Sementara anak-anak sedang booming Instagram. TikTok itu apa? Iya. Anak-anak lagi booming TikTok. jadi secara kesimpulan bisa gue bilang kalau kita mau tahu itu ya kita harus masuk ke dunia mereka. Betul. Ya, langsung masuk ke dunia mereka. Jadi enggak. tidak ada hakim, Tidak ada jaksa, tidak ada jaksa, tidak ada polisi. Yang ada hanya teman. Itulah maksudnya yang tepat atau yang benar itu kan kita menjadi sahabat. Ya. Sahabat siswa, ya kan? Sahabat siswa yang maksudnya ketika perkembangan zaman, kita pun nggak bisa misalnya dia lagi ngomong gua, kita kamu nggak boleh ngomong gua. Iya. betul. Nggak boleh ngejudge, Betul. ya kan? Kamu nggak boleh ngomong gua, itu tidak boleh. Kamu harus aku kamu, ya kan? Itu kan sebenarnya tidak boleh. Kalaupun kita bisa masuk, oke gua, kamu boleh ngomong gua, tapi bukan di tempat ini. Iya. Ya, kita memberi solusi, ya kan? Solutif. Pinter-pinter membawa diri. Ketika kita Iya. pengen meng-cut sesuatu, kita kasih option, Iya, bukan membunuh karakter. Iya. Bedanya gini, kamu jelek banget sih kuncirannya kayak gitu, tapi tidak solutif. Beda halnya dengan, ih cantik banget rambutnya digituin. Tapi kalau misalnya begini, gimana? lebih Please baik. bantuin ya. Gitu. Itu lebih enak. jadi mereka pun lebih bisa menerima. Betul. Iya. Gua Iya. pun akan sakit hati kalau digituin. Sama, gue juga. Lu jelek ya, even kita jelek juga. Ya. Lu jelek, tapi kalau misalnya lu rapi, lu pakai minyak rambut, coba deh, pasti agak lumayan kurang jeleknya gitu kan. Itu bisa lebih diterima. Iya, lebih intinya Iya. tidak terlalu menyakiti. Benar-benar. Atau Pilihan katanya yang bahasa bimbingan dan konselingnya apa? Lupa lagi gua. Asertif. Oh iya betul. Asertif. Menyampaikan- Asertif training itu penting, Ya, bosku. menyampaikan secara jujur tidak menyakiti. Itu sangat penting, bosku. Ya.
Tapi somehow di lapangan gini gak sih, misal angkatan kita nih ya, cuman beda tahun 2 tahun lah ya, mereka pengen tuh kayak gitu, maksudnya mencoba dekat dengan anak-anak gitu, mencoba kayak apa ya, pengen akrab gitu, friendly. terus apalagi mulai mereka deket sama yang anak-anak yang dicap nakal gitu. Tapi beberapa kasus mereka yang mencoba seperti itu ya, mencoba humanis ke murid-murid, tapi malah kadang dimusuhin sama pihak-pihak sekolah yang Oh iya benar. itu sih. Ada yang sedih gitu ya dengerin cerita teman-teman guru BK yang lainnya, kayak yang gue harus gimana juga ngasih Dia trying, solusinya kan gitu. Kita trying, sama betul. sama Dia udah trying too hard ya. Iya, Buat nice itu. benar-benar kan. Bener Jadi banget. kayak ada beberapa teman yang curhat kayak gini. Gue tuh udah do my best, kayak gue Iya. udah nyoba, gue udah jalani Tapi dipatahin profesi sama gue, banyak hal. pekerjaan gue. Tapi ada beberapa orang yang mematahkan karakter Iya. dia pada akhirnya. Karena apa ya, itu tadi. Contoh simpelnya ya ikat rambut tadi dia kayak, Iya. sayang rambutnya bagus banget. Contoh deh, rambut lo merah misalnya. Sul, rambutnya bagus dan merah. Tapi kalau hitam lebih ganteng loh. Itu kan solutif cuy. Oh, terima kasih. Dibanding lo kayak, apaan sih rambut merah, jamet banget lo. Itu akan membunuh karakter lo. Iya sih, asli sih itu bakal pesannya tersampaikan, emosi juga terbangun. Iya. Ya kan? Nah, dan itu sedang terjadi ya kak di murid-murid kita saat ini. Karena SFH, jadi rambutnya kayak pelangi Iya. cuy. Tapi Ditambah libur. iya. Bahasanya libur ke sekolah ya. Nggak libur we belajar. never like marah atau menyampaikan yang enggak. Aku selalu muji kayak, sayang, waduh rambutnya berwarna nih gitu. Iya Miss. Tapi kan lewat kata-kata itu tuh mereka ngerti loh. Miss ini lagi nyindir gue nih. Dibanding lo kayak rambut ngapain kayak gitu. Itu akan apa ya, menimbulkan dendam Iya sih. Jadi yang dibawa itu long the memory dia itu ya, ibu ini marahin gua karena rambut gua merah, bukan ibu ini punya solusi untuk gua gimana biar rambut gua terlihat rapi dan bagus gitu. Ya betul. Dan ini sih yang saat ini relate dengan yang terjadi ya, masalah rambut atau itu yang cowok-cowok kan juga biru, hijau, itu ada beberapa murid gue ada. Cuman gue selalu bilang enak ya dikasih kesempatan, keren. Berarti corona selalu ada faedahnya buat kita gitu. Tapi inget ya, ketika kita sudah kembali ke sekolah, inget Miss selalu pesan ke kalian. Jadi gue punya satu kalimat sakti nih buat mereka. Apapun yang terjadi tetaplah jadi baik. Baik itu apa? Biar mereka yang menerjemahkan. Versi mereka sendiri. Ya, termasuk kayak gue selalu kayak misalnya kalau mereka ngelakuin ngelanggar peraturan, gue nggak pernah negur kayak kamu telat, kamu rambutnya harus hitam, enggak. Tapi sayang ganteng banget rambutnya berwarna, atau misalnya dia telat masuk kelas, duh anak gantengnya Miss abis ngapain. Nah, Jadi dia tertegur tapi tidak ditampar secara nyata gitu loh. iya, merasa tertegur Iya. tapi tidak ditampar secara nyata. Aduh, gimana ya? Gua speechless karena memang gini. Apa namanya? Semua yang kita bicarain ini semuanya itu memang harus yang terjadi gitu. teoritiknya Idealisnya seperti itu, idealnya. Iya, Idealnya iya, seperti itu. Betul. Tapi kenyataan di lapangan berbeda. Beda. ya itu kayak saling berhadapan punggung. Iya betul. Contoh kayak yang gue bilang sex edu tadi, ya kan kita ngasih itu dari toddler ya kak ya, umur 3-4 tahun. 3-4 tahun Iya. sudah dikenalkan sex education. Betul. Tapi sesuai porsinya. Iya. Ya, memperkenalkan aja. Kalau pengalaman gue, dulu gue pernah gue kerja, kakak ini kan baru gabung. Jadi dulu sebelum ada Kak Rani itu gue yang ikut tim Iya. buat ngasih ke mereka gitu. Cuman pakai boneka cuy, itu simpel banget. Boneka dari kain yang buat Flanel. iya, flanel. Ah, Itu terus ya udah, tapi anggota badan kita lengkap termasuk alat kemaluan. Dia ada 2 boneka. bagian-bagiannya. Betul, yang bakal berubah di tubuh kita. Jadi boneka itu simpel banget kayak boneka gitu. Terus kita tunjukin. Nah, kalau misalnya habis mandi, yang boleh lihat siapa? Penting kan? Penting. Terus misalnya kalau lagi pakai handuk, yang boleh lihat siapa? Kalau misalnya perempuan, bolehnya dilihat sama siapa? Itu nggak kita dapetin, ya nggak? Enggak banget malah. Iya kan? Nah, Even gua nggak TK pun gitu loh.
Iya. Di SD atau SMP pun itu nggak pernah didapetin. Betul. Nah, kalau gue belajarnya malah dari judgement sosial loh. Lebih jahat sih zaman gue. Gue nggak pernah tahu aturan berpakaian itu seperti apa karena gue nggak diajarin. Iya. Orang tua gue nggak pernah ngelarang gue pakai baju terbuka. Iya. Pada saat itu. Sama sih. Betul. Yang ada malah dijudge, lu udah pakai baju terbuka kayak orang tidak punya. Melarang, menjudge gitu langsung kan. Nah, untuk mengantisipasi itu diadainlah sex edu dari yang paling kecil. Minimal dia tahu badan dia yang dari head to toe itu siapa yang boleh lihat. Iya. Even mbaknya ya, kalau cowok. Iya. Beda jenis itu kayak ya penjelasan aja. Sesama jenis pun belum tentu boleh. Betul. Ya kan karena memang ada rasa insecure dan segala macem lah. Itulah itu terlepas itu pribadi masing-masing. Kalaupun apalagi sampai berlawan jenis sekalipun pihak keluarga. Betul, ya kan? betul. Nah, itu. Nah, kalau dari sisi Karani gimana sih? Kan aku baru ikut sekali nih sex edu. Karena setelah ikut satu angkatan Karani masuk. Jadi seterusnya Karani nih. Gimana? Mbaknya. Apanya? Apa yang mengenai Ini kalau tentang sex edu sendiri aku juga masih belajar sih karena sama-sama masih belajar. karena ini posisinya dulu aku setengah tahun di sebuah sekolah adalah ya pelayanan BK-nya sangat bertolak belakang dari sekolah yang tempat aku sekarang. Jadi lumayan kaget juga beradaptasi di tempat yang sekarang karena kan harus memang terstruktur dan sesuai dengan teori lah istilahnya gitu kan, idealis sekali gitu. Jadi ya kalau untuk yang seperti itu memang lebih nyaman yang kita disupport dari atas gitu loh. Gitu. Tapi di tempat yang kemarin di tempat yang dulu ya, di tempat yang dulu itu kalau misalkan untuk explore kitanya jadi guru BK itu sulit. Susah banget sih ya. Karena Itu tadi. Sister. iya yang punya sekolah pun nggak paham ada guru BK itu untuk Dan nggak paham tugasnya apa. Iya. Biasanya mereka sebenarnya. Diajak rapat tapi nggak diajak ngomong kayak gitu. Tapi berusaha menuntut nggak sih? Pernah mencoba menuntut ke pihak sekolahnya gitu kan. Kayak anak-anak tuh belajar harus di situasi yang nyaman ya. Sebobrok apapun sekolahnya ya. Kita kan berusaha mungkin untuk membuat situasi nyaman. Itu kelasnya itu udah jebol, kipas anginnya nggak ada, berdebu. Kita pengen dong ngasih masukan ke pihak sekolah. Kebetulan itu adalah usaha pengen ngomong ke pihak atasannya itu gimana ya Bu kalau misalkan dari kipas angin aja deh biar anak-anak itu nyaman. Iya, dimulai dari situ aja gitu. Tapi ya jawabannya kayak ya anak-anaknya aja nggak pintar kok mesti dikasih fasilitas bagus gitu kan. Itu yang membuat pertama aduh gue mau benerin sistemnya dari mana. Terus teman-teman yang sebaya juga kan aku ngobrol kayak kita benerin yuk dari sisi ini gitu, kita kasih Sebagai kaum milenialnya ya, mulai dari peraturan hukuman juga setiap pagi gitu kan. Kita yang petentang bawa rotan di depan gerbang itu kan beban buat saya gitu. Maksudnya gue nggak suka cara kayak gini, gue harus kayak gini. Yang kita tahu kerja kita bukan itu, job desk kita bukan itu. Aturan ada bagian disipliner aturan kan gitu. Iya. Akhirnya ya gue nggak kuat, setengah tahun aja gue cabut karena Asli sih. gue ngerasa nggak dihargain kerja. Terlepas itu, memang ketika kita kerja di bawah pressure dan tidak di atas tingkat kenyamanan, kayaknya enggak deh. Gua kalau kerja di bawah atau jauh di bawah tingkat nyaman gua kerja gua harusnya, enggak gua banget deh, mending gua pergi deh. Nah, ini salah satu prinsip Ayo. aku nggak sih, Kak? Jangan segigitan. Ya oke. Tapi kadang gue koreksi gini ya, apa mungkin gue yang nggak pantas ada di sekolah? Oh iya, gitu betul. Mungkin kalau gue bersabar lebih lama di sana mungkin gue bisa memperbaiki itu di sini. Tapi gue ngaca kayak gue ini masih pihit, gue masih butuh bimbingan loh orang-orang tua di atas gue harus bimbing gue belum punya power itu untuk merubah itu di sekolah itu. Sekolah dulu sebelum gabung sama kita, kalau gue kan langsung cuy, jadi Kita sama. kalau enggak maksudnya gue nggak pernah. Kita kan kayak lo masuk ke guru BK yang by system, gue tuh belum pernah ada di posisi itu loh. So jadi gue Dia masuk langsung sistemnya bagus. Iya sih. Berarti yang relate itu kita.
Iya. Gue pernah di posisi yang kayak pernah di posisi itu. Dan sekarang relate-nya kalian baru relate di sini, di posisi ini sekarang. Kita pernah sama-sama gitu ya, walaupun udah duluan, gue baru sekarang. Kalau gue sih selalu nggak pernah ngerasain, tapi kuping gue ngedengerin teman-teman gue, Iya sih, sama sih kuping. termasuk lo. Ya itu banget sih maksud gue. Ya menurut gue cerita penguatan kalian terhadap sesuatu yang gue pahamin itu sama sih maksudnya gitu. Jadi gue punya akar yang kuat gitu loh untuk satu pohon yang perlu kita junjung bareng-bareng, yaitu pohon banyak bimbing. PR-nya. Iya, semakin banyak akar itu kan semakin kuat pohon ya. Maksud gua kalau semakin banyak kita yang mengasumsikan seperti itu, maka akan semakin mungkin seperti ini gitu. Salah satu caranya stigma itu terhapus, terlepas polisi sekolah dan atau job desk kita yang seharusnya gitu loh. Job desk yang memang ini loh job desk kita, tapi dipelintir ke arah sini. Yang akhirnya muncul stigma kita polisi sekolah. Maksud gua semakin banyak orang-orang yang mau show up tentang bimbingan konseling itu sendiri, akan semakin membalikan nama sesungguhnya dari proses pemberian bantuan. Nah, Oh iya, bimbingan teoritis banget ya. Saya lupa teori-teori. Definisi bimbingan konseling adalah Saya dulu ditanya Bimbingan kasih sayang. tepat BK, bimbingan kasih sayang, BKS. Oke, mungkin itu aja yang sudah terjawab dan sudah relate dengan apa yang gua rasain. Intinya menurut gua pribadi pun BK adalah sahabat siswa. Tidak keluar dari itu sahabat siswa. Dia mau cerita, dirunutin pun 12 asas ya. 12 asas ya. Iya. Even gua nggak tahu urutannya, tapi 12 asas itu ya masuk dalam setiap kita sama siswa pun masuk ya. Iya betul. Jadi Sama pesan gue sih buat oke, iya ini buat- sekalian closing pesan Iya, satu-satu. Pesan gue buat teman-teman, buat semua teman-teman guru BK yang sekarang sedang bekerja dengan hati, tetap semangat, tetap jaga asas kita, tetap jaga profesi kita, terutama kalau kita sudah berjanji akan menjaga rahasia ya silakan dijaga. Ketika kita sudah berniat bekerja untuk ibadah ya jalankan ibadah dengan baik. Ketika kita sudah masuk ke sebuah ruang itu, coba berdamai dengan ruangnya. Itu aja sih. Nah, sih berdamai itu kata-kata paling mujarab sih dari kita harus terbelenggu sama rasa apa sih Dongkol. iya Apa bedanya kita dengan mereka kalau kita menuntut? apa rimbanya ada Sama sih kurang lebih, maksudnya buat teman-teman yang masih berjuang di tempatnya masing-masing, semoga tempat itu adalah ladang di mana kalian bisa menebar banyak kebaikan gitu. Kalau bisa ya malah kebaikan itu datang dari kita gitu, datang dari mereka gitu. Maksudnya jangan menyerah. Kalau gue pernah menyerah pada posisi itu gitu kan. Iya. Teman-teman yang sekarang mungkin dikasih kekuatan lebih, dikasih apa ya, siapa tahu dari kita lah gitu yang bisa memperbaiki itu. Jadi tetap semangat. wajar sih karena dulu mungkin teman-teman sekarang juga yang di bawah kita karena memang dulu kita masih newbie ya, Iya. masih baru-baru mulai. Egonya masih Oke teman-teman semua, bukan kita di sini bukan berarti kita paling benar atau paling pinter ya untuk bilang BK itu tugasnya ini, harusnya ini dan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bukan seperti itu. Kita punya keresahan yang sama, penderitaan yang nggak penderitaan sih, maksudnya kayak rasa-rasa Siklus yang sama. siklus yang sama perihal bimbingan dan konseling, tugasnya dan stigmanya itu seperti apa. Makanya kita di sini bukan berarti saya pintar, saya tahu seharusnya kayak mana, saya tahu idealnya kayak mana, tapi realitanya nggak sesuai idealnya, realita dan idealnya tidak seimbang. Bukan seperti itu, tapi kita mencoba selaraskan pikiran bahwa job deskripsi kita itu seperti ini dan kita itu bukan terima dicap dengan stigma kalau kita polisi sekolah. Jadi untuk ini semuanya teman-teman semua jangan boleh salah kaprah tentang pendapat kita, itu cuma asumsi kita yang perlu kita perjuangin sama bimbingan dan konseling atau konselor. Iya. Ya, konselor itu profesionalnya konselor yang perlu kita perjuangin bareng-bareng biar kita merusak citra yang sudah ada, merusak citra buruk yang sudah ada, yang sudah melekat di punggung kita masing-masing. Jadi itu aja yang bisa
kita bertiga sampein. Mungkin kurang lebihnya kita minta maaf. Nama saya masih tetap Kian, saya pamit, dan ini Gue Alia. Mbak Alia dan ini Mbak Rani. Kita Oh sampai iya, ke gue close pakai kalimat gue buat anak-anak Oh, boleh gak? oke. Apapun yang terjadi tetap jadi baik. Apapun. Oke, thank you.